Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Tiarasari dengan NIM B100230493. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pada PT Sido Muncul Tbk. Kasus ini berjudul Daya Beli Lemah, Sido Muncul catat penurunan laba dan penjualan di kuartil 3. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau disingkat dengan Sido membukukan penurunan laba bersih sekitar 18,6% menjadi Rp586 miliar pada periode kuartal ketiga tahun ini dibanding periode sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp720 miliar. Penurunan laba tersebut menyebabkan nilai laba bersaham dasar Sido Muncul menyusut menjadi Rp19,55 per saham dari tahun lalu, yaitu Rp24,1 per saham. Untuk selanjutnya, mari kita bahas terkait permasalahan dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat dua permasalahan. Untuk yang pertama, yaitu penurunan pendapatan atau revenue decline. Penurunan daya beli masyarakat secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan karena produk tidak terjual sesuai target. Untuk dampaknya, yaitu berkurangnya aliran kas masuk atau cash inflow yang dapat menghambat operasional perusahaan. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya diversifikasi sumber pendapatan. Ketergantungan pada pasar domestik membuat perusahaan sulit mencari alternatif pendapatan ketika pasar lokal mengalami pelemahan daya beli. Untuk dampaknya, yaitu pendapatan tidak stabil karena terlalu terfokus pada satu segmen pasar saja. Untuk selanjutnya, mari kita bahas dampak masalah pada kasus tersebut. Pada kasus tersebut, terdapat 4 dampak. Untuk yang pertama, yaitu penurunan kinerja keuangan yang dapat memengaruhi strategi investasi, pengembangan produk, ataupun ekspansi bisnis. Untuk dampak yang kedua, yaitu efek pada kepercayaan investor. Penurunan kinerja keuangan dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Untuk dampak ketiga, yaitu gangguan rantai pasok. Penurunan permintaan dapat memengaruhi hubungan dengan pemasok atau distributor. Dan yang terakhir, yaitu pengurangan aktivitas pemasaran. Dalam situasi penurunan daya beli, perusahaan harus mengurangi anggaran pemasaran atau promosi. Kemudian, saya akan membahas solusi ataupun saran yang dapat dilakukan perusahaan tersebut. Di sini, saya memberikan 4 solusi. Untuk yang pertama, yaitu penyesuaian strategi harga dengan fokus pada efisiensi. Terapkan strategi penyesuaian harga berdasarkan segmentasi pasar, seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar atau penawaran paket hemat. Dalam kondisi daya beli yang rendah ini, harga menjadi faktor penentu utama bagi konsumen. Strategi ini menjaga volume penjualan tanpa mengorbankan margin secara signifikan. Untuk solusi yang kedua, yaitu optimalkan teknologi digital untuk operasional. Gunakan data analytics untuk memantau perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Data analytics ini memberikan wawasan yang sangat akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk solusi yang ketiga, yaitu penguatan manajemen risiko keuangan. Gunakan lindung nilai atau hedging untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga, bahan baku, atau nilai tukar mata uang jika ada impor bahan baku. Siapkan dana darurat yang cukup untuk mengantisipasi fluktuasi pasar atau kebutuhan yang mendesak. Dan solusi yang terakhir, yaitu pengelolaan arus kas yang lebih ketat. Fokus pada pengelolaan piutang dengan mempercepat waktu penagihan dari distributor atau mitra bisnis. Dan kurangi tingkat inventaris dengan menerapkan strategi just-in-time inventory untuk menghindari overstocking, yang mempercepat arus kas masuk untuk membantu perusahaan menjaga likuiditas, terutama dalam situasi pasar yang tidak pasti. Kesimpulan dari kasus ini yaitu, kasus ini menunjukkan pentingnya resiliensi perusahaan dalam menghadapi tantangan eksternal seperti penurunan daya beli. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat berdampak tidak hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis secara keseluruhan, termasuk hubungan dengan mitra distribusi, pemasok, ataupun tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.